Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya judul-judul berita tentang KPK yang menyita uang dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala ini digoreng habis-habisan oleh konten kreator yang tidak suka kepada beliau atau tidak suka terhadap dakwah sunnah alamat salaf. Dan tentu tujuan mereka ini, para pembenci ini adalah untuk menggiring opini masyarakat bahwa ternyata di kalangan salafi itu juga sama ya, banyak berbuat dosa atau maksiat. Contohnya dengan disitanya uang oleh KPK dari Ustadz Khalid Basalamah ini merupakan bukti bahwa Ustadz Salafi adalah termasuk orang yang terlibat dalam perbuatan haram, yaitu korupsi kuota haji. Berbeda halnya bila di laman-laman berita itu memberikan judul yang demikian, itu karena lebih banyak ke hal yang bernilai jual. Karena sosok Ustadz Khalid Basalamah ini adalah memiliki nama besar sebagai seorang ustadz yang juga memiliki banyak jamaah. Kami sarankan buat Anda yang ingin melihat ya dan mendengar secara detail kronologi mengapa Ustadz Khalid Basalamah oleh KPK ini diminta uangnya. Yang dimaksud itu silahkan lihat kanal YouTube Kasih Solusi. Untuk yang mungkin malas mencarinya, kami sertakan linknya di bawah ya, yaitu di deskripsi video ini. Jadi uang yang diminta oleh KPK itu sudah diserahkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Itu adalah uang dari jamaah haji Ustadz Khalid Basalamah yang berjumlah 122 jamaah, termasuk itu adalah Ustadz Khalid sendiri, yang disetorkan kepada saudara Ibnu Mas'ud selaku pemilik agen travel PT Muhibah Mulia Wisata Pekanbaru untuk membayar visa khusus haji. Dan ketika ada pansus haji 2024 itu viral, maka uang tersebut dikembalikan oleh PT Muhibah kepada Ustadz Khalid Basalamah tanpa penjelasan yang jelas, dan pihak dari Ustadz Khalid itu dilarang untuk mendokumentasikan. Nah, jadi itu tentu bukan uang kepunyaan dari Ustadz Khalid ya, tapi uang dari 122 jamaah haji untuk membayar visa haji khusus yang seharusnya itu gratis yang ditawarkan oleh Ibnu Mas'ud saat itu. Ada sekitar 8.278 kuota haji dari 8.400 kuota yang diselewengkan Kemenak waktu itu juga dibagi-bagikan kepada sekitar 400-an agen travel haji dan umroh. Apakah mereka ini juga diperiksa oleh KPK? Apakah uang transaksi hasil penjualan visa khusus ini uangnya juga diminta oleh KPK? Jawabannya jelas iya, karena Ustadz Khalid ini mempunyai nama besar dan seorang public figure, jadi yang nampak di permukaan ya nama beliau ini. Dan digorenglah nama beliau ini seolah-olah Ustadz Khalid ini adalah pelaku korupsi atau setidaknya terlibat dalam kasus korupsi ini. Padahal faktanya beliau itu adalah korban terhadap kasus kuota haji tahun 2024. Meskipun KPK belum menentukan secara sah menurut hukum ya, tersangka utamanya, namun insya Allah jelas dan gamblang siapa pelakunya itu ya. Pelaku utama itu sudah sangat jelas ya, dan sudah menjadi pembicaraan umum, pembicaraan publik, bukan rahasia lagi ya. Kami ambilkan dari kanal YouTube Dodi Sefriadi bagaimana keadaan mantan Menteri Agama RI kita, yaitu Bapak Yakut Khalil Qaumas atau yang biasa disapa dengan Gus Yakut ini, sedang mengungkapkan rasa kegalauannya ya dengan main gitar dan menyanyi hadapi dengan senyuman, karena beliau pasti sudah memiliki firasat bahwa nasibnya sudah di ujung tanduk ya. Kita simak bersama videonya dari kanal YouTube Dodi Sefriadi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapi dengan senyum
senyuman. Semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua, dan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Di sini ada tulisannya, Kang Tilep kuota haji dicekal KPK. Oh, kata Gus Yakut, hadapi semua dengan senyuman. Kelihatannya Gus Yakut benar-benar galau banget ya di video itu sampai nyanyi hadapi semua dengan senyuman. Ya, kalau memang bersalah ya sudah, hadapi semuanya, tanggung jawab atas segala perbuatannya. Sebenarnya meskipun penjara juga ditakuti oleh para koruptor, tetapi kalau kita lihat, penjara itu tidak benar-benar membuat koruptor itu jadi miskin. Makanya banyak kan koruptor yang ketangkep itu kelihatan ya senyum-senyum aja di kameranya wartawan, kelihatan ya biasa-biasa aja gitu. Oleh karena itulah Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan agar memberikan efek benar-benar jerah kepada para koruptor. Lihat di Indonesia tuh tiap hari loh ada berita orang yang korupsi dari pejabat-pejabat kita. Ya karena memang penjara itu tidak memberi efek yang benar-benar jerah kepada mereka. Bahkan pernah juga ketahuan salah seorang koruptor ternyata penjaranya seperti apartemen mewah di dalamnya. Ya jelas nggak ada efek jerahnya kalau seperti itu. Ada juga ketahuan seorang koruptor yang bisa keluyuran kemana-mana. Dan faktanya lagi coba teman-teman lihat, setiap koruptor itu pasti dia berusaha memaksimalkan berapa banyak uang yang dia bisa korupsi. Karena kalau dia korupsinya sedikit, justru itu berbahaya untuk dia nantinya ketika tertangkap. Tidak ada biaya, tidak ada uang yang bisa dia gunakan untuk membackup dia ketika dikejar-kejar oleh KPK. Ya memang ada uang yang disita KPK, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa uang yang disita KPK itu udah 100%? Bisa aja itu hanya 1%-nya, sisanya dia berhasil mencuci uang tersebut sehingga lolos dari KPK. Jadi walaupun dia di penjara sekalipun, kemungkinan aset yang dia korupsi ya masih ada, walaupun bukan atas nama dia atau dicuci dengan cara apa ya kita nggak tahu. Oleh karena itulah semakin besar jumlah korupsinya, dia akan semakin kuat backupnya. Coba lihat Rizal Khalid itu sampai 280 triliun. Sampai sekarang masih jadi DPO. Walaupun sudah ditetapkan tersangka, kabarnya nggak tahu ada di mana. Padahal ya banyak yang bilang dia ada di Malaysia. Penetapan tersangkanya pun ya baru-baru aja di era SBY 2 periode, di era Pak Jokowi 2 periode, aman-aman aja. Baru di eranya Pak Prabowo bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itu pun masih DPO, belum ditangkap orangnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa backingan paling kuat di Indonesia itu bukan karena kenal pejabat ini, bukan karena kenal dengan pejabat itu. Backingan paling kuat di Indonesia itu uang. Kalau teman-teman sultan punya uang banyak, masalah hukum bisa beres begitu aja. Itulah sebab kenapa koruptor selalu memaksimalkan jumlah uang yang bisa dia dapat. Karena semakin banyak yang bisa dia dapat, itu akan semakin aman untuk dia. Nah, koruptor yang dengan jumlah kecil-kecilan ini kalau ketangkap udah langsung habis. Karena dia udah nggak punya backingan lagi. Begitulah fakta tentang korupsi di Indonesia. Benar-benar miris banget teman-teman ya. Makanya kan sampai sekarang undang-undang perampasan aset nggak disahkan. Karena takut mereka asetnya diambil semua.